teman-teman, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada baiknya pertama-tama mari kita saling menyapa terlebih dahulu kawan-kawan. Hello. Jadi sebelum memulai topik bahasan kita hari ini, mari kita bersama berdoa. Doa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi yang pertama saya akan sebagai PK, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari BKP. Jadi BKP itu adalah kegiatan bersama untuk membahas suatu permasalahan atau suatu topik agar setiap anggota itu dapat saling berbagi pendapat, pengalaman, dan menemukan solusi bersama dari permasalahan kita. Adapun tujuan dari BKP ini yaitu menemukan upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan topik bahasan kita hari ini. Jadi adapun cara pelaksanaannya, yang pertama-tama semuanya dapat mengemukakan pendapatnya, dan sebelum mengemukakan pendapat ada baiknya kawan-kawan mengangkat tangan terlebih dahulu dan tidak ada pernyataan yang salah ataupun pernyataan yang disalahkan. Jadi teman-teman saling bebas untuk menghargai dan mendengarkan. Lalu selanjutnya itu adalah topik yang dibahas. Jadi pada hari ini kita membahas tentang sikap menolak relawan yang membawa sembako. Jadi langsung saja masuk ke faktor penyebab. Kira-kira menurut kawan-kawan apa aja faktor yang dapat membuat hal ini terjadi? Silakan Desi. Menurut saya, kenapa kita menolak relawan yang tidak membawa sembako itu karena kita kan mengalami bencana. Jadi kita itu butuh sekali yang namanya sembako. Ada yang bisa menambahkan? Nah, jadi ini bisa jadi banyak faktor yang terjadi, kawan-kawan. Bisa jadi mungkin tidak percaya pada pihak luar. Jadi kayak kita nolak orang yang bawa sembako, takut entah apa-apa gitu dibuat dari sembakonya. Lalu selanjutnya itu adalah dampak. Kira-kira menurut kawan-kawan apa dampak yang terjadi dari topik sikap menolak relawan yang membawa sembako ini? Iya. Tidak menolak relawan yang tidak membawa sembako. Oh, yang tidak membawa sembako, ya berarti sampai yang ini yang tadi langsung ke dampak. Ya. Jadi menurut kawan-kawan apa nih dampak yang terjadi jika kita menolak relawan yang tidak membawa sembako? Silakan Desi. Menurut saya, kita jadi memiliki sifat yang buruk. Karena kan relawan itu gak harus memberikan sembako, ya kan? Bisa jadi bantuan lain, bantuan fisik gitu. Terima kasih. Ada yang bisa menambahkan? Silakan Rifki. Baik, menurut saya dampaknya itu mungkin seperti yang disampaikan Desi tadi, sikap kita menjadi buruk karena kan tajuknya saja sudah relawan. Relawan itu adalah yang harus membantu kita, mungkin orang itu akan merasa malas menolong kita. Terima kasih. Ada yang bisa menambahkan? Cukup. Selanjutnya kita masuk kepada solusi. Kira-kira apa solusi yang bisa kawan-kawan tawarkan pada permasalahan kita hari ini? Silakan. Baik, solusi yang saya bisa sampaikan itu mungkin kita untuk mencoba lebih apa ya namanya, menerima walaupun dia itu tidak membawa apa-apa, karena kita tidak bisa mengharapkan seseorang itu membawa sesuatu untuk kita gitu. Ada yang bisa ditambahkan? Menurut saya solusinya itu kita harus bisa menjalin komunikasi yang saling terbuka, yaitu menjelaskan maksud kedatangan relawan dan menumbuhkan rasa saling menghargai antara relawan dan korban. Nah, baik sekali solusi yang teman-teman sampaikan tadi. Selanjutnya kita masuk pada komitmen. Kira-kira apa nih komitmen yang dapat kita sampaikan pada topik kita hari ini? Silakan Desi. Saya berkomitmen untuk tak menerima relawan walaupun mereka tidak membawa sembako atau apapun itu, karena pasti relawan itu berniat membantu kita. Bahkan sebenarnya kalau mereka peduli pun itu udah syukur sekali. Baik sekali, benar sekali Desi. Selanjutnya ada yang bisa menambahkan komitmen? Cukup. Selanjutnya kita masuk ke BMB3, yaitu berpikir, merasa, bertindak, dan bertanggung jawab. Kira-kira ada yang bisa menambahkan hal ini? Silakan Helda. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan BMP3 saya, yaitu yang pertama, saya berpikir bahwa setiap bantuan itu sangat bernilai. Nah, kemudian saya merasa kecewa, tapi mencoba memahami niat baik mereka. Nah, kemudian saya bersikap terbuka dan menghormati. Lalu, saya bertindak
saya menerima semua bentuk bantuan dengan rasa syukur. Kemudian yang terakhir, saya akan bertanggung jawab menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Terima kasih. Terima kasih Hilda. Selanjutnya kita masuk kepada kesan dan pesan. Kira-kira apa nih kesan dan pesan yang kawan-kawan dapatkan selama sesi ini berlangsung? Silakan Desi. Saya merasa bersyukur untuk pengetahuan yang kita dapatkan pada hari ini dalam kegiatan ini, terutama dalam kondisi kita sekarang yang mengalami bencana ini. Sedangkan pesan, saya berharap teman-teman bisa lebih terima terhadap relawan walaupun mereka tidak membawa apa-apa, karena mungkin saja mereka berniat membantu secara fisik. Ada yang bisa menambahkan? Tidak ada, jadi cukup sekian topik permasalahan yang kita hadapi, yang kita bahas kali ini. Semoga dapat kita terapkan dan dapat kita pahami lagi lebih dalam. Lalu selanjutnya tadi sudah kita mulai dengan doa, dan selanjutnya kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kawan-kawan.